Ya, selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik, Pak. Loren, Pak Guru. Baik ya. Ya, meskipun cuaca tadi sempat hujan pagi, tapi saya bersyukur banyak anak-anak yang hadir pada pembelajaran hari ini. Maka untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, saya mohon kepada Ketua kelas nih, Pak Ma'ruf, untuk memimpin doa. Silakan Pak. Silakan Ma'ruf. Terima kasih Pak Loren. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ma'ruf udah pimpin doa untuk kita. Maka selanjutnya saya akan mengecek presensi kehadiran kita semua. Ya, kita satu kelas ini ada 12 orang ya. Saya akan panggil satu persatu, nanti ketika saya panggil tolong dijawab. Yang pertama, Winda Cayaning Widyasari. Izin sholat kayaknya, Pak. Ada Pak, ada. Oh hadir. Hadir. Ya, berikutnya Hamdan Rizky. Hadir Pak. Alfa Pak, Alfa. Oh, tidak ada keterangan ya? Ada surat, iya Pak. Oh, oke, baik. Berikutnya Ahmad Sadiran. Hadir Pak. Hadir ya? Oke. Hamdiana. Oh, nggak hadir nih. Nggak Masih ada nih. sholat Pak. Bu Hamdiana masih sholat. sholat. Ya. Oke, berikutnya Alfian Rizky Maulana. Oh, hadir. Hadir. Oke. Kemas Atin. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak? Oke, hadir. Reiko Adare. Hadir Pak Guru tapi ngantuk. Aduh, berarti Capek cuci begitu. muka dulu. Reiko. Suruh berdiri Pak. Maaf Pak Guru. Oke, berikutnya Julfikar Agus Setiawan. Hadir. Hadir Pak Guru. Hadir. Andi Hasran. Wah, ini Andi Hasran ini udah 3 hari nih nggak masuk ini. Kemana kira-kira ya? Ada yang tahu kabarnya? Banjir Pak Guru. Oh, kebanjiran. Wah, kita Kebanjiran. doakanlah. Semoga cepat surut. Semoga dia kembali bisa belajar berkumpul di sekolah bersama-sama kita semua. Oke, berikutnya Muhammad Ma'ruf. Hadir, Pak. Pak Guru. Yang terakhir Mizanul Hasan. Hadir Pak, ngantuk Pak tadi Pak. Waduh, ngantuk ini. Jadi supaya semangat nih, apa perlu kita buat ice breaking? Tapi bisa lah cuci muka dulu, Mizanul, supaya tidak ngantuk. Dirap-rap sedikit. Ya Pak, izin Pak, cuci muka dulu Pak. Iya, oke, silakan. Oke, baik. Kita akan masuk ke pertemuan kedua. Jadi kita akan belajar tentang bahasa pemrograman mikrokontroler. Ini peta konsepnya. Jadi bahasa pemrograman mikrokontroler di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bahasa mesin, bahasa tingkat tinggi, dan bahasa assembly. Ini kemarin kita tahu bahwa berdasarkan tingkat kesukarannya, bahasa pemrograman mikrokontroler itu terbagi menjadi 3. Dan khusus di pertemuan hari ini, kita akan membahas bahasa tingkat tinggi. Atau dalam hal ini, kita menggunakan bahasa pemrograman Arduino. Jadi kita menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Nah, untuk memprogram mikrokontroler Arduino Uno, kita membutuhkan software yang namanya Arduino IDE. Itu ya anak-anak. Ada pertanyaan atau udah bisa dimengerti? Bisa, Pak, bisa. Bisa. Saya akan melanjutkan. Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan.
Yang pertama, itu kita mempersiapkan pemrograman Arduino Uno setelah melihat presentasi dan demonstrasi dari guru serta membaca LKPD dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kita dapat mengoperasikan Arduino Uno dengan sketch program sederhana setelah melihat presentasi dan demonstrasi dari guru serta membaca LKPD dengan tepat. Jadi ada dua pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi saya harapkan anak-anak semua bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Oke, berikutnya kita akan berkenalan dengan apa itu Arduino IDE. Jadi Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk mengembangkan dan mengisi program ke dalam Arduino. Arduino IDE ini dapat digunakan pada operasi sistem Windows, Mac OS, dan Linux. Jadi pastikan kalau kalian mau menggunakan Arduino IDE ini, mendownload sesuai dengan OS yang digunakan. Gitu ya. Oke, jadi di awal saya akan berikan soal pretest kepada kalian. Ya, ini soal pretestnya. Saya meminta kalian untuk membuat program berdasarkan gambar rangkaian di bawah ini. Jadi di sini ada sebuah rangkaian aplikasi Arduino Uno. Ini aplikasi untuk menyalakan lampu. Ya, saya ceritakan sedikit. Jadi nanti cara kerjanya, jika push button tidak ditekan, maka LED-nya ini dalam kondisi padam atau off. Jika push button ini ditekan, maka LED akan menyala atau on. Ya, jadi sebenarnya ini hampir mirip dengan cara kerja saklar. Ya, di rumahnya punya saklar lampu kan, anak-anak? Ya, Pak Guru. Ada yang di rumahnya belum ada listrik? Saya rasa udah semua ya. Kecuali mati lampu. Sering mati lampu. Aduh, emak lagi ini. Semoga lah cepat ini pembangkit PLN-nya cepat pulih supaya tidak sering-sering mati lampu. Supaya belajarnya tidak terhambat. Oke, jadi saya pikir ini aplikasinya sering kita jumpai, walaupun dalam hal bentuk yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita di rumah itu ada saklar lampu. Jadi untuk menyalakan lampu, kita menekan saklar. Nah, bedanya kalau di rumah itu saklar itu biasanya kalau kita tekan, dia akan nyala terus. Kemudian kalau kita tekan lagi, baru mati. Nah, kalau yang push button ini, jadi selama kita tekan, dia akan nyala. Tapi kalau nggak kita tekan, dia akan mati. Maka silakan anak-anak semua coba membuat program berdasarkan gambar dan ketentuan berikut. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Beri memori. Oke, baik. Gimana anak-anak? Udah selesai? Sudah, Pak. Mana Pak Ahmad Sadiran? Atau dari Winda? Ada yang sudah mengerjakan? Ma'ruf mungkin? Riko? Belum, Pak Guru. Belum? Oke, kalau belum silakan dikumpulkan saja, nanti akan kita bahas bersama-sama. Pak Guru. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi untuk bisa membuat suatu program, maka kita harus membuat langkah-langkah dulu. Jadi perlu langkah-langkah untuk mempersiapkan program. Nah, dalam hal ini kita memprogram Arduino Uno. Jadi langkah-langkah yang perlu dipersiapkan itu yang pertama adalah kita membuat struktur program. Ya, biasanya kalau struktur program di Arduino Uno ini terdiri dari dua struktur. Nah, biasanya ada void setup dan void loop. Ini yang sudah kita pelajari
di pertemuan sebelumnya. Ya, di yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah void setup dan void loop. Langkah berikutnya, nah, kita tentukan dulu port input dan output yang mau kita gunakan. Jadi ini perlu. Jadi berdasarkan gambar ini ada satu buah port output dan satu buah port input. Nah, di sini kita menggunakan pin 13 atau kaki 13 pada Arduino Uno ini sebagai output. Maka di bagian void setup kita buat di sini pin mode. Jadi pin mode ini fungsinya untuk men-setting apakah pin-pin Arduino ini berfungsi sebagai input atau output. Jadi kalau dia berfungsi sebagai output, kita buat dia sebagai output. Nah, kemudian kalau kita mau buat dia menjadi input, contohnya untuk push button ini, nah ini kita buat atau kita ketik input. Jadi pin mode 1 ini diambil dari pin yang kita gunakan, pin nomor 1, kemudian kita setting dia sebagai input. Nah, itu langkah yang kedua. Apakah Anda tahu kira-kira langkah berikutnya? Kira-kira apa lagi? Siapa yang tahu? Oke, sepertinya belum ada yang tahu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi di langkah yang ketiga, karena ini dia menggunakan fungsi percabangan, ya karena di sini kita menggunakan tombol, maka di sini ada 2 atau lebih kondisi, ya. Jadi percabangan itu artinya ada 2 atau lebih kondisi, maka kita menggunakan fungsi if, fungsi percabangan. If else dengan terlebih dahulu menentukan apa dia active high atau active low. Nah, di sini karena outputnya LED, maka kita perlu tentukan dia active high atau active low. Maka di sini kita masuk ke bagian void loop-nya. Tadi di bagian void setup sudah untuk mengatur kaki-kaki input dan kaki output. Nah, sekarang kita di bagian loop-nya, di program utamanya. Nah, program utamanya di sini terdiri dari 2 buah kondisi. If digital read pin 1, ya, digital read itu artinya kaki 1 ini membaca tegangan. Jika kaki 1 pin Arduino ini membaca tegangan low, nah, maka dia akan men-setting kaki 13, kaki output, ya, dengan kondisi high. Nah, ketika kaki 13 ini kondisinya high, maka LED akan menyala. Begitu juga sebaliknya atau selain itu else, ya. Selain dari kondisi ini, maka digital write kaki 13 low, maka kaki 13 ini akan mengeluarkan logika low. Dan ketika di sini mendapat logika low, maka LED-nya tidak menyala. Kenapa? Ya, karena di sini LED-nya terhubung dengan ground. Ya, jadi ingat, arus listrik itu selalu mengalir dari tinggi ke rendah, sama seperti air. Ya, jadi kalau di sini potensialnya lebih tinggi, dalam arti high, ya kita high, kita anggap aja sama dengan 5 volt gitu ya, kita anggap. Maka akan ada arus yang mengalir dan ini bisa untuk menyalakan LED. Jadi itu penjelasan bagaimana tadi cara kita menentukan program sederhana untuk mempersiapkan program sederhana untuk memprogram microcontroller Arduino Uno. Gimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang paham? Apakah pin 13 bisa diganti pin yang lain, Pak? Siapa ini yang bertanya? Oh, Hamdan. Ya, Hamdan. Ya, pertanyaan yang baik. Apakah pin 13 bisa diganti pin yang lain? Ya, jawabannya Hamdan bisa. Jadi tergantung bagaimana kita memprogramnya. Misalnya Hamdan mau pakai pin 10. Nah, berarti nanti pin mode ini yang 13 ini Hamdan ganti 10. Tapi nanti ininya Hamdan ganti juga, Hamdan hubungkan dia ke 10. Nah, begitu juga nanti yang ini juga diganti jadi 10 semuanya. Maka pin yang lain juga bisa kita gunakan, tidak hanya pin 13. Begitu Hamdan.
Bagaimana kasih, Hamdan, Pak. udah jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih Hamdan. Ada lagi anak-anak yang lain yang mau bertanya? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, ini saya yang bertanya. Siap ya? Yang ngantuk tadi siapa? Oh, Misanul. Yang katanya ngantuk. Siapa? Ah, Misanul. Ini kan saya pakai inputnya di kaki 1. Ya. Kalau saya mau ganti inputnya di kaki 4, bisa nggak ini Misanul? Kira-kira, menurut Misanul lah, bisa nggak? Kalau menggunakan push button, Pak, masih bisa, Pak. Bisa ya? Kalau menggunakan yang model input yang lain kayak sensor kayaknya nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Kenapa alasannya itu Misanul kok nggak bisa? Kan posisinya pin 4 ya. Pin Iya. 4 kan posisinya pin BWM, Pak ya. Iya. Nah, maka di situ bukan pin BWM, maka di situ Ya, ini bisa nggak ada. dilihatnya di bagiannya cuma 0 sampai 5 volt aja, Pak. Kalau yang pin BWM kan bisa mulai dari 0 sampai rentang 1, rentang 2, rentang 3 sampai yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, baik sekali Misanul. Sepertinya Misanul ini udah banyak membaca materi sehingga bisa menjawab dengan baik. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Anak-anak, apakah ada yang belum jelas? Oke, kalau tidak ada saya akan lanjutkan. Nah, jadi saya akan melanjutkan dengan bagaimana sih cara menggunakan software Arduino IDE. Tadi kan kita udah merancang programnya, kita udah bisa membuat programnya, strukturnya, menentukan input-outputnya, kemudian kita sudah bisa membuat program utamanya. Nah, bagaimana cara menggunakan software Arduino IDE, dan supaya untuk memperjelas program yang sudah kita buat, maka di sini saya gunakan software simulasi Proteus. Jadi supaya anak-anak bisa melihat secara visual apakah program yang sudah dibuat itu apakah tidak. Maka di sini saya sudah buatkan video pembelajaran untuk kita lihat bersama. Saya akan coba putarkan. Apakah ada tampilan anak? Apakah tampilan anak videonya? Sudah tampil, Pak. Oke. Suaranya kurang jelas, Pak Guru. Oh, suaranya kurang jelas. Oke, saya coba besarkan. Apakah sudah jelas anak-anak? Dan selanjutnya untuk memulai program baru kita bisa klik file, kemudian klik ini, jadi kita bisa tutup yang lama, kemudian kita sudah buka jendela yang baru untuk menuliskan program. Pada langkah selanjutnya kita bisa mulai mengetik program yang ingin kita buat. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah program, maka kita buka dulu program. Ya, jadi kita akan membuat program untuk menyalakan 1-2 LED dengan menggunakan push button. Jadi saya sudah mengerjakan programnya. Kita langsung ketik. Program sudah berbuat, dan kita bisa mulai mengetik di bagian scheduler.
Ya, jika nanti ada pertanyaan, ya, bisa langsung ditanyakan. Jika ada yang tidak jelas dari video ini, anak-anak bisa langsung bertanya. Itu ya. Jika selain itu, seperti di program ketik, maka langkah selanjutnya kita bisa save program ini dulu. Jadi akan save. Ya, jadi ketika membuat program jangan lupa di-save. Nanti takutnya ketika terjadi sesuatu atau mati lampu atau bagaimana, kalau belum di-save nanti program kita bisa hilang. Maka perlu kita save supaya nanti bisa kita lihat kembali program yang sudah kita kerjakan. Itu ya anak-anak. Oke, kalau sudah selesai, Oke, jadi ketika kita sudah selesai membuat program, kita lihat ketika di sini sudah kita kerjakan, down bisa klik bagian verify. saving, maka bisa kita compile. Proses Kita melihat. verifikasi atau compile, kita bisa mengetahui apakah ada terjadi kesalahan penulisan. Nah, ini sudah down compiling. Artinya program yang kita kerjakan sudah benar secara penulisan. Jika tidak terjadi error, jika terjadi kesalahan pengetikkan atau penulisan, di sini akan muncul tanda error. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah selesai kita membuat program dan mengcompile menggunakan Arduino IDE, maka berikutnya kita perlu membuat rangkaian simulasi dengan menggunakan software Prodigy. Sudah bukan. Di sini kita buka software Prodigy terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa saat. Ya, kita bisa klik. Untuk bagian simulasi kita bisa menggunakan isi bagian skematik. Kita klik bagian isi. Nah, jika terbuka, maka yang pertama kita perlu mencari komponen-komponen atau device yang kita gunakan. Pertama tentu kita cari dia di bagian komponen. Kemudian kita klik yang B ini, kemudian kita bisa ketikkan Arduino UNS juga. Lalu setelah itu kita cari lagi LED. Masih di komponen mode, kita bisa ketik LED. Dan kita cari yang animated LED yang aktif. Bebas mau warna biru boleh, hijau, merah atau kuning. Saya pilih yang hijau. Ya, bisa dipilih bebas ya LED-nya, boleh warna apa aja, tergantung kesukaan kalian. Mungkin ada yang suka warna merah, ada yang suka warna kuning. Nah, itu bisa digunakan. Dan kita tambahkan resistor. Kita di sini membutuhkan dua resistor. Kemudian saya cari di komponen port untuk push buttonnya. Kita ketik button. Berikutnya kita cari di terminal mode untuk menambahkan power dan ground. Oke, berikutnya kita rangkai dia sesuai kebutuhan. Saya akan melihat kembali rangkaian yang tadi. Nah, kemudian akan kita rangkai jadi seperti ini.
330 untuk internet. Maka kita buatnya dengan cara klik 2 kali di bagian resistor, kemudian bagian itu kita rangkai dia seperti kita hubungkan ke kaki 13 karena kita menggunakan kaki 13 sebagai output, lalu dihubungkan ke ini bisa kita geser terus kemudian kita kerjakan bagian input. Iya, kemudian kita rangkai, kita hubungkan sesuai dengan gambar, rangkaian. Kita sesuaikan letak-letaknya untuk menyusun komponen-komponen ini. Kita inputnya memakai kaki untuk oke, jadi rangkaian kita sudah selesai. Maka selanjutnya kita perlu memasukkan program yang sudah kita compile tadi di Arduino di caranya kita ambil bagian file hack. Kalau kita cari di bagian ini dan mendapat extensionnya akhirat hack seperti itu. Maka kita blok mulai dari C. Kutipnya tidak ikut, jadi cukup dari mulai C mengambil tanda kutip sampai dia hack. Jadi ini harus sedikit berhati-hati, nanti sedikit sekali. Ya, seperti ini kita blok, kemudian kita tekan Ctrl+C, kemudian kita buka terus, klik 2 kali di bagian kanan, di bagian program file kita klik di sini dan kita pastikan dengan menekan Ctrl+V pada keyboard supaya kita bisa klik OK. Maka program yang kita buat tadi sudah masuk. Selanjutnya kita bisa jalankan aktivitas cara di bagian run di bawah. Ya, ini rangkaian itu berjalan. Di sini dalam kondisi push button tidak tertekan, LED dalam kondisi padam atau off. Kalau kita tekan, maka LED akan nyala. Jadi sebaliknya, tidak kita tekan, dia padam. Kalau kita tekan, dia nyala. Ya, jadi ini berarti rangkaian sudah bekerja sesuai dengan yang kita kehendaki. Maka kita perlu simpan set dalam set proses simpan dulu dengan kebetulan misalnya simpan dia di Baik, itu tadi cara menggunakan software Arduino IDE yang sudah coba saya demonstrasikan. Apakah anak-anak ada pertanyaan? Gimana? Ma'ruf, ada pertanyaan? Belum, Pak Loren. Belum ya. Alpian? Ada Pak Guru. Bisa bertanya Kak Pak Guru? Iya, Raiko, silakan. Barangkali untuk pembelajaran ulang bisa diminta filenya Kak Pak Guru? Saya sudah bisa membaca pikiran kalian. Ya, biasanya kalian ini akan malas sekali kalau disuruh mencatat. Dan kebanyakan pasti kalian lupa, ya kan? Nah, maka supaya kalian tidak lupa, saya sudah buatkan link videonya. Nah, jadi video tadi dapat kalian akses
di YouTube. Jadi nanti kalian bisa buka YouTube, bisa kalian ketik aja begitu ya, judulnya pengobrolan Arduino dan simulasi. Atau kalau butuh linknya ini bisa. Jadi kalau kalian klik nanti linknya, kalian akan otomatis masuk ke link YouTube saya. Ya. Nah, jangan lupa kalau udah singgah, jangan lupa like dan subscribe. Hebat Pak Guru. Oke, gitu ya. Terima kasih Pak Guru. Ternyata Pak Guru seorang YouTuber. Iya Pak, makasih Pak. Ini baru mencoba-coba. Ya, jadi kita sama-sama nanti berkreasi. Kalau anak-anak nanti ada sesuatu yang bisa ditampilkan, ya sama-sama kita masukkan ke YouTube. Gitu ya. Oke, jadi untuk hari ini saya rasa penjelasan dari saya cukup. Apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke penugasan? Tidak ada ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada tugas, jadi tugas ini untuk dikerjakan secara individu. Jadi, kalian diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah memprogram board Arduino Uno dengan menggunakan software Arduino, IDE, dan software simulasi Proteus. Kemudian mencatatnya di dalam buku catatan. Jadi, silakan kalian kerjakan secara individu, kemudian dicatat di buku catatan masing-masing. Oke, pre-memori, saya lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan mulai ke praktikum. Jadi praktikum kali ini kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi setiap kelompok itu beranggotakan maksimal 3 siswa. Nah, jadi saya di sini menggunakan bantuan website untuk membagi kelompok ya, namanya generator kelompok acak ini. Ini kita bisa gunakan. Saya coba bagi, apakah bisa tampil. Apakah tampil anak-anak bagian pembagian kelompok atau masih di tampilan yang tadi? Belum Pak, belum. Oh, sepertinya saya harus stop share ya, harus share ulang. Oke, saya coba dulu untuk menampilkannya. Oke, udah tampil ya. Tadi kita ada berapa orang yang tadi saya akan bagi. Linda, terus Hamdan, terus siapa lagi? Pak Ahmad, Alfian. Ambiana, Alfian, siapa lagi? Mas, Reiko, Andi. Pak Andi. Siapa lagi nih? Pak Andi. Arul. Andi. Terus Misanul ya. Misanul. Ya udah berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 orang ya. Saya akan bagi dia setiap kelompoknya 3. Oke, saya akan bagi secara acak ya. Jadi tidak ada nanti yang protes. Saya akan bagi secara acak. Kita coba. Teng-teng. Nah, terbentuk dia 4 tim. Jadi nanti kelompok pertama, ini ketua kelompoknya Alfian. Oke, Alfian? Nggak bisa ganti, Pak. Wah, nggak bisa. Ini harus Alfian. Malas itu Alfian, Pak. Biar belajar jadi pemimpin Alfian ini. Ya, biar nggak ngantuk. Ya, jadi kelompok 1 Alfian, Emas, Ahmad. Nah, kemudian kelompok yang kedua, ini Andi, Ma'ruf, dan Mizanul. Kelompok yang ketiga, Reiko, Winda, dan Hamdan. Nah, ini kelompok yang keempat, cuma 2 orang ya, nggak apa-apa. Hamdiana dan Zulfikar. Jadi ini silakan dicatat kelompoknya. Kemudian silahkan kalian bentuk kelompok sesuai dengan pembagian kelompok ini. Ya, silakan. Sudah bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, free memory kita anggap
kelompok sudah terbentuk. Nah, maka tugas selanjutnya adalah bacalah LKPD dengan cermat untuk memulai praktikum. Selamat mengerjakan. Jadi silahkan kalian baca LKPD yang sudah saya bagikan tadi, kemudian didiskusikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung kepada saya. Gitu ya. Nanti saya akan tampilkan LKPD-nya. Baik, silakan dibuka LKPD-nya. Jadi untuk praktikum hari ini, kita akan mencoba memprogram microcontroller Arduino IDE. Ya, jadi alat dan bahan yang kita gunakan adalah komputer atau PC. Kemudian di PC itu sudah terinstall software Arduino dan Proteus. Coba dicek dulu komputernya, apakah sudah terinstall semuanya atau ada yang belum? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Nah, jadi langkah-langkah berikutnya, ya ini ada dasar teori tentang bahasa pemrograman, saya lanjutkan saja. Nah, kemudian ini ada soal praktikum, ya. Jadi soal praktikumnya, buatlah sketch program dengan menggunakan Arduino IDE berdasarkan gambar rangkaian di bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut. Jika tombol ditekan, maka semua LED menyala. Jika tombol tidak ditekan, maka semua LED padam. Ya, ini hampir mirip seperti yang saya demonstrasikan tadi. Hanya saja di sini outputnya lebih banyak. Kalau tadi saya hanya pakai satu output, nah yang ini outputnya ada 5 buah LED. Ya, jadi saya pikir caranya juga sama, mirip. Jadi silahkan kalian modifikasi yang tadi, kemudian ini silahkan dikerjakan. Nah, jadi selain kalian membuat program, nanti kalian juga diminta untuk mensimulasikan dengan menggunakan software Proteus. Untuk langkah-langkah kerjanya, kalian bisa baca di LKPD atau bisa juga mengulang video yang tadi, ya. Tapi di LKPD ini juga sudah saya sertakan, ada langkah-langkah kerjanya, silakan kalian ikuti. Ya, jika ada pertanyaan atau jika ada kendala nanti ketika praktikum, silakan disampaikan. Gitu. Ada pertanyaan, anak-anak? Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya. Ya, silakan dikerjakan. Oke, free memory saya anggap waktu pekerjaan sudah selesai. Ya, maka kita langsung ke bagian kesimpulan. Jadi nanti kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan, hasil praktikum tadi ke depan kelas, ya, dengan mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan. Jadi yang pertama yaitu apa yang terjadi ketika simulasi dijalankan pertama kali, kemudian apa yang terjadi jika push button ditekan, dan jelaskan mengapa bisa terjadi hal demikian dengan membedah sketch program yang telah dibuat. Nah, silahkan nanti praktikumnya dilaksanakan, kemudian LKPD-nya diselesaikan. Itu ya. Gimana anak-anak, apakah ada yang kesulitan? Apakah ada yang kesulitan? PC-nya error ini Pak Guru. Oh iya, sebentar saya lihat. Kenapa itu Ma'ruf? Ya, error ini tidak bisa jalan-jalan. Jadi udah sempat Ma'ruf save programnya.
Sudah sempat cek belum programnya tadi? Tidak tahu itu Pak Guru. Aduh, kalau belum di-save itu hilang, harus mengulang dari awal Maru. Ya nggak apa-apa lah ya. Pak, mas saya lari-lari Pak, sana kemari. Mana Diana? Mas komputer saya lari-lari Pak, ke sana kemari. Ah, Menggila dia Pak. jangan thinking. Nanti dia lari-lari. Ya, jadi pelan-pelan aja, Ambiana. Coba bawahnya itu bantalannya coba kamu kasih kertas atau apa, dia bisa lebih stabil. Oh iya Pak, sudah bisa Pak, sudah bisa. Oke. Terima kasih. Ya baik, lanjutkan Ambiana kerjanya. Oke, baik, saya anggap udah selesai untuk proses pengerjaan, maka silakan untuk mempresentasikan pekerjaannya. Kelompok berapa nih yang mau presentasi untuk pertama kali? Bagaimana? Kelompok siapa yang mau presentasi pertama kali? Atau kelompoknya Reiko? Kelompok 3? Kelompok 3 belum bisa presentasi Pak Guru karena di Papua mati lampu Pak Guru. Aduh. Oke, berarti kelompok 3 belum ya. Saya coba ke kelompok 2, rombongan Andi dan kawan-kawan. Bagaimana? Andi dan kawan-kawan? Atau kelompok 4 Hamdiana? Boleh rangkaiannya Pak? Hamdiana? Bisa dilihat rangkaiannya Pak. Oh ya, ini. Tidak bisa Pak, jawabannya Pak. Bangsal mana Bangsal? Kelompok Hamdiana akan menampilkan. Brosur mana? Mungkin bisa mempresentasikan teman kelompok saya. Siapa nih yang presentasi jadinya? Bersama-sama Pak. Oke, silakan. Belum tampil. Nah, saya tunggu. Maruf, tolong sedikit tenang Maruf, jangan terlalu ribut. Nanti temannya terganggu. Ya, maaf Pak. Iya. Oke. Jadi saya rasa semuanya sudah presentasi dengan baik, ya. Maka di bagian akhir kita akan melakukan post-test, maaf. Ya, jadi semuanya sudah presentasi dengan baik, maka di bagian akhir kita akan buat post-test. Jadi soal post-testnya sama dengan soal pretest yang tadi. Yang tadi waktu pretest banyak yang belum selesai, ya, maka saya harapkan saat post-test ini semuanya bisa menyelesaikan post-test yang saya buat. Silakan diisi dengan sebaik-baiknya dan dikerjakan dengan sendiri-sendiri atau individu. Tidak perlu melihat teman-temannya, jadi dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, silahkan, saya kasih waktu. Oke, sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Nah, berikutnya saya mohon kalian untuk mengisi lembar instrumen penilaian. Ini penilaian untuk saya, guru yang sudah mengajar kalian. Itu saya bagikan, nanti silakan kalian isi saja sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan sama kalian dan sesuai dengan kejujuran dari kalian masing-masing. Ini juga menjadi poin untuk perbaikan diri bagi saya. Terutama
bagaimana cara saya mengajar, bagaimana saya menyampaikan materi. Disilahkan kalian isi dengan jujur, tidak perlu takut. Saya tidak akan mengurangi nilai kalian. Disilahkan diisi dengan jujur-jujurnya. Ini saya anggap selesai. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi secara aktif. Ya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa terus kita gunakan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, jadi jangan lupa berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran proses debugging. Nah, jadi apa itu debugging? Nanti bisa kalian cari materinya sebelum kita memasuki pertemuan minggu depan. Maka silahkan kalian mencari tahu tentang apa itu debugging. Itu. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Bagaimana anak-anak? Cukup jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan. Bisa bertanya Kak Pak Guru? Oke, silakan Reko. Jam berapa istirahat Kak Pak Guru? Jam istirahat 5 menit lagi Reko. Perut sudah lapar kah? Iya Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Nanti kita ke kantin sama-sama biar dia makan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya tadi yang menyinggung anak-anak semua, atau ada saya marah, atau seperti apa, saya mohon dimaafkan. Maka sebelum kita akhiri, saya minta tadi Pak Ma'ruf ya, saya minta sekarang Hamdan yang pimpin doa. Oke, balik dia. Oke, untuk kelas ini Terakhir ya tutup kita lihat. dan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya hilangan Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan. Terima kasih Pak Guru. Oke, baik. Terima Oke. kasih Bapak Ibu. Sudah ya, Pak Lawrence ya, alhamdulillah ini. Bagaimana perasaannya Pak Pak Lawrence? Apa kira-kira tadi yang dilupa atau apa kira-kira anunya? Tadi pakai model apa Pak Lawrence? PBL Pak. Oh, PBL ya. Iya, problem description. Iya. Kayaknya tadi waktunya terlalu lama ini. Lama juga waktunya kayaknya tadi. Jadi kalau video, kalau peer teaching kita seperti videonya itu disederhanakan saja. Tidak apa-apa, dipercepat saja. Dan sebenarnya yang mau diharapkan di sini adalah skenario-nya ya, skenario pembelajarannya, tahapan-tahapannya itu. Apakah ada semua itu? Ya, bagus juga tadi menampilkan tadi link-nya ya. Jadi ada pertanyaannya mahasiswa, kemudian ada link-nya. Itu salah satu poin itu ya, salah satu poin untuk apa namanya itu Pak? TEFAK ya. Iya Pak. Ya, dan teknologi di dalam pembelajaran. Ya, jadi semuanya bisa dicontoh punyanya Pak Lawrence itu ya.